Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 463 Skema Master Istana Guntur. 3 hari kemudian, di aula besar di Istana Guntur. Tuan, itu semua karena saya tidak berguna. Saya pantas mati. Tolong hukum saya, Tuan. Sue Chow berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Kemampuan pemulihan seorang raja sangatlah mengerikan. Dalam 3 hari, luka Sue Chow hampir sembuh total. Namun, efek samping dari pil Yuan yang meledak tidak mudah untuk disembuhkan. Wajahnya masih pucat dan nafasnya tidak stabil. Di samping Sue Chow berdiri Qiu Changkong, yang diam seperti jangkrik di musim dingin. Penguasa Istana Guntur duduk di posisi paling atas. Wajahnya sangat suram, dan tubuhnya memancarkan gelombang niat membunuh. Kamu memang sampah. Anda adalah seorang raja, namun Anda kalah dari raja setengah langkah. Kamu telah kehilangan muka demi tuanmu. Suara dingin Master Istana Guntur terdengar. Niat membunuh dari tubuhnya menjadi lebih kuat, menyebabkan tubuh Sue Chow semakin gemetar. Suasana di aula sangat menindas. Setelah beberapa saat, suara guru Istana Guntur terdengar lagi. Namun, Anda tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Lu Ming, bakat bastard kecil itu memang langka di dunia. Dia jauh melampaui rata-rata jenius. Saya juga terkejut. Tuan, apakah kita akan membiarkan Lu Ming itu pergi begitu saja dan membiarkan dia terus menjadi begitu sombong? Qiu Changkong berkata dengan enggan. Tentu saja tidak. Lu Ming, kecil itu, tidak akan hidup lama. Tuan Istana Guntur tertawa ketakutan. Mata Qiu Changkong dan Sue Chow berbinar. Qiu Changkong buru-buru berkata, Tuan, apakah Anda akan membunuh Lu Ming itu secara pribadi? Konyol. Ketua Istana Guntur mencaci maki, menyebabkan wajah Qiu Changkong menjadi pucat. Lu Ming, kecil itu, sangat pintar. Beberapa hari yang lalu, dia menjual tanaman berbentuk pedang itu kepada lelaki tua Feng dan yang lainnya dengan harga murah. Kelihatannya dia rugi, tapi nyatanya dia untung besar. Pada saat yang sama, dia memenangkan hati ketiga kepala istana. Sekarang, ketiga lelaki tua itu sangat menyayangi Lu Ming. Jika saya melakukannya sendiri, saya tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, tetapi ketiga lelaki tua itu juga akan membuat masalah bagi saya. Mengapa saya melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu? Kata guru Istana Guntur. Tuan, bagaimana rencanamu menghadapi Lu Ming? Sue Chow bertanya dengan hati-hati. Sudah lama sejak Lu Ming bergabung dengan penjaga langit Empyrean. Setiap orang yang telah bergabung dengan penjaga langit-langit Empyrean selama jangka waktu tertentu harus menyelesaikan misi untuk Istana Langit-Langit Empyrean. Ini adalah tanggung jawab setiap pengawal surgawi langit Empyrean. Kata Master Istana Guntur perlahan. Mata Qiu Changkong dan Sue Chow berbinar. Tuan, apakah Anda berencana merusak misi kali ini? Sue Chow bertanya. Hehe, benar juga. Jika waktunya tiba, saya akan mengatur misi khusus untuk Lu Ming. Selama dia meninggal dalam misi ini, tidak ada yang akan mencurigainya. Sekalipun mereka mencurigainya, mereka tidak punya alasan untuk mencari masalah denganku. Tuan Istana Guntur tertawa dingin. Tuan itu bijaksana. Qiu Changkong dan Sue Chow sangat gembira. Mereka membungkuk dalam-dalam kepada guru Istana Guntur. Ya, Zhang Kong. Saya tahu Anda memiliki dendam lama dengan Lu Ming. Masalah di kampung halamanmu, Kerajaan Matahari Terik, masih belum terselesaikan sepenuhnya. Setelah Lu Ming menerima misinya, Anda harus kembali ke Kekaisaran Matahari Terik dan menyelesaikan masalah di sana. Chow, pergilah bersama Zhang Kong dan bantu dia. Perintah Tuan Istana Guntur. Terima kasih banyak, Tuan. Qiu Changkong secara alami sangat gembira, dan dia membungkuk kepada guru Istana Guntur untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, pada saat berikutnya, dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, Guru, Lu Ming adalah pria yang beruntung. Dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan. Aku hanya khawatir jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup dan mengetahui bahwa aku telah kembali ke Kerajaan Matahari Terik untuk berurusan dengan teman-teman dan keluarganya, dia akan langsung pergi ke Kerajaan Matahari Terbakar untuk membunuh. Sekarang, Qiu Changkong sangat takut pada Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mati dan dia tahu bahwa dia telah kembali untuk mengurus keluarganya, dia akan benar-benar tamat.
Ekspresi kekecewaan melintas di mata penguasa istana Guntur ketika dia melihat penampilan pengecut Qiu Cangkong. Dia mendengus dingin. Apakah kamu meragukan pengaturan tuanmu? Ekspresi Qiu Cangkong berubah drastis. Dia buru-buru berlutut dan berkata, muridmu tidak berani, muridmu tidak berani. Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Saya sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Saat Luming menjalankan misinya, saya akan memikirkan cara untuk memberitahu dia bahwa Anda telah kembali ke kerajaan matahari terbakar untuk menangani keluarganya. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup dan kembali ke kekaisaran matahari terbakar, dia pasti akan mati. Tuan Istana Guntur tertawa puas. Ternyata Tuan sudah membuat pengaturan. Murid ini terlalu banyak berpikir. Perencanaan strategis guru, murid ini kagumi. Qiu Cangkong sangat gembira, dan dia segera mulai menyanjung pria itu. Haha, baiklah, tunggu saja beritanya. Selama Luming menerima misi dan berangkat, Anda juga dapat berangkat. Tuan Istana Guntur tertawa puas. Luming masih terus mengembangkan inti esensialnya. Sudah 7 hari. Kali ini, Luming telah bersabar selama 7 hari. Dalam 7 hari, Luming telah menggunakan total 50.000 keping kristal spiritual kelas atas. Setelah menghabiskan 50.000 keping kristal roh kelas atas, Luming akhirnya mengubah esensi vitalnya menjadi 99%. Di dalam tubuhnya, 99% adalah esensi vital dan hanya 1% yang merupakan ki esensial. Namun, tidak peduli seberapa keras Luming marah pada 1% terakhir, tidak ada efek sama sekali. Seperti yang diharapkan, aku harus menerobos ke ranah Raja Bela Diri sebelum Zhen Yuanku dapat mencapai penyelesaian 100%. Luming menghela nafas. Mereka yang berada di bawah kerajaan bela diri bahkan tidak bisa mengendalikan Yuan mereka yang sebenarnya hingga 100%. Meski hanya selisih 1%, perbedaan kekuatannya sangat besar. 100% mewakili kesempurnaan. Itu sehalus 1, dan tidak ada halangan dalam pengoperasiannya. 99% berarti ada kotoran, dan sirkulasi serta ledakan Yuan yang sebenarnya tidak akan lancar. Akan ada hambatan. Sekarang, selama aku bisa memadatkan sebuah rune niat dari satu niat, aku bisa menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Luming merenung. Selama dia bisa menerobos salah satu dari 3 konsep tersebut, Luming akan mampu melangkah ke ranah Raja Bela Diri. Setelah mencapai ranah Raja Bela Diri, akan lebih mudah untuk mengembangkan 2 niat lainnya. Mari kita mulai dengan konsep Thunder dulu. Sejak kuali petir terbang ke lautan kesadaran Luming, dia merasa seperti sedang mandi di lautan konsep petir. Dia terus-menerus memperoleh pemahaman baru tentang konsep petir. Konsep guntur telah berkembang pesat. Sekarang, di antara 3 konsep angin, api, dan guntur, konsep guntur telah menjadi konsep yang paling dipahami Luming. Luming menutup matanya dan kesadarannya muncul di lautan kesadarannya. Dia melihat ke kuali petir besar. Kuali petir tidak bergerak sama sekali selama periode waktu ini. Itu hanya terus-menerus mengeluarkan konsep petir yang kuat. Luming segera mulai memahaminya. Pemahamannya tentang konsep guntur semakin dalam, dan dia semakin dekat untuk mampu membentuk rune konsep. Selama seseorang memahami maksud tertentu sampai batas tertentu, seseorang dapat mewujudkan maksud ini dan memadatkannya menjadi sebuah rune maksud. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Setengah bulan telah berlalu sejak dia menantang Sue Chao. Pada hari ini, seorang diakon datang ke halaman langit timur. Prasasti di halaman merespons. Luming membuka matanya dari kultivasinya. Kemudian, dia berjalan keluar dari halaman surga timur. Luming, aku adalah diaken dari aula misi Istana Surga Empirean. Anda telah berada di Istana Surgawi Surga Empirean selama beberapa waktu sekarang. Anda harus menyelesaikan misi untuk Istana Surgawi Surga Empirean. Kata diakon aula misi. Bab 464 Penghinaan. Jadi ini waktunya untuk misi. Hati Luming tergerak. Dia secara alami menyadari aturan bahwa dia harus menyelesaikan misi setelah masuk untuk jangka waktu tertentu. Aku ingin tahu apa misinya. Luming bertanya. Itu bagus. Setelah sekian lama berkultivasi, dia pun ingin jalan-jalan keluar. Luming, mengingat kemampuanmu, misi kali ini adalah misi bintang 2. Tentu saja jika dirasa terlalu sulit, Anda bisa mundur dari misi tersebut. Namun, setelah Anda menyelesaikan misi bintang 2, hadiahnya akan sangat besar.
Utusan dari Aula Misi berkata, "Utusan, bisakah Anda membiarkan saya melihat apa misinya?" Lu Ming bertanya, "Baiklah, isi misinya ada di token jade ini. Lihatlah." Utusan dari Aula Misi melambaikan tangannya dan sebuah token giok muncul. Itu terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil kartu giok. Sambil berpikir, isi kartu jade muncul di benaknya. Setelah beberapa lama, Lu Ming mengangguk dan berkata, "Saya akan menjalankan misi bintang 2 ini." Dan EBSP. Utusan dari Aula Misi tersenyum dan berkata, "Yah, bukan hanya Anda yang mengambil tugas ini. Ada beberapa lainnya. Besok pagi, Anda pergi ke aula resepsi misi di berbagai Star City dan menemui mereka. Ayo berangkat bersama." Dengan itu, utusan dari aula misi berbalik dan pergi. Lu Ming kembali ke halaman dan memikirkan isi misinya. Apa yang disebut misi bintang 2 biasanya diselesaikan oleh penjaga Dewa Langit Empyrean peringkat kedua. Penjaga surgawi Langit Empyrean peringkat kedua pada dasarnya adalah ahli alam Raja Bela Diri. Awalnya, Lu Ming adalah pengawal surgawi surga Empyrean tingkat 1 dan seharusnya tidak mengambil misi bintang 2. Namun, mengingat kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya, wajar baginya untuk menjalankan misi bintang 2. Selain itu, Lu Ming juga ingin menjalankan misi yang menantang. Bagi Lu Ming, misi bintang 1 sama sekali tidak menantang. Selain itu, imbalan setelah selesai sangat rendah. Itu hanya membuang-buang waktu. Kemudian, Lu Ming terus memahami konsep guntur di lautan kesadarannya. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Lu Ming meninggalkan istana Kaisar Surga. Ketika dia tiba di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung pergi ke aula resepsi misi. Ketika Lu Ming masuk ke aula resepsi misi, dia melihat 3 orang berkumpul. Dari ketiga orang tersebut, salah satunya adalah seorang remaja putri berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia cukup tampan, dengan lekuk tubuh yang anggun dan sangat cantik. Selain itu, ada seorang pria kurus berusia 50-an, dan pria terakhir adalah pria kekar berusia 30-an. Ketiganya memegang tugas kartu jade. Lu Ming mengeluarkan kartu tugas jade dan menyalurkan ki esensial. Bas! Pelat tugas jade sedikit bergetar dan bersinar dengan sendirinya. Pada saat yang sama, pelat giok tugas di tangan ketiga orang itu juga sedikit bergetar dan memancarkan cahaya, beresonansi dengan pelat giok Lu Ming. "Itu mereka." Lu Ming tersenyum dan menghampirinya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kalian bertiga, apakah kalian juga akan pergi ke Gunung Liang Utara untuk menyelidiki pemusnahan kedua sekte tersebut?" "Tidak buruk." Pria kekar berusia 30-an berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Dia mengerutkan kening saat dia mengukur Lu Ming. "Apa? Orang keempat adalah Anda. Anda hanya setengah langkah raja, bagaimana Anda bisa menerima misi bintang 2? Tiba-tiba wanita itu memanggil. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Lu Ming sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" "Aku memang raja setengah langkah, jadi aku tidak bisa menjalankan misi bintang 2. "Haha, sebuah lelucon. Nak, tahukah kamu apa yang diwakili oleh misi bintang 2? Misi bintang 2 adalah misi yang hanya bisa diterima oleh Raja Bela Diri. Kami bertiga adalah Raja Bela Diri tingkat pertama dan penjaga Dewa Surga tingkat kedua. Terlebih lagi, misi bintang 2 berbahaya bahkan bagi seniman bela diri kerajaan bela diri. Anda hanya seorang raja setengah langkah, dan Anda berani mengambil misi bintang 2. Apakah kamu mencari kematian?" Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan aula misi. Mengapa mereka menugaskan sepotong sampah untuk melakukan misi ini? Wanita muda itu memandang Lu Ming dengan jijik dan berkata dengan keras. "Hehe, apakah alam Raja Bela Diri tingkat pertama sangat mengesankan?" Petik 2. Wajah Lu Ming menjadi gelap dan dia mencibir. "Alam Raja Bela Diri LV1 bukanlah apa-apa, tapi aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Nak, aku menyarankanmu untuk tersesat," kata wanita muda itu. "Baiklah, Huang Jing, berhenti bicara." Pria kekar itu berteriak saat ini. Wanita muda itu tampaknya cukup takut pada pria kekar itu. Dia mendengus dingin dan menutup mulutnya, tidak lagi mengatakan apapun. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, "Adik, maafkan aku." Watak Huang Jing agak pendek. "Tolong jangan tersinggung." Lu Ming mencibir dan tidak mengatakan apapun. Pria kekar itu melanjutkan, "Tapi adikku, sejujurnya, misi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu terima.
Apakah Aula Misi melakukan kesalahan? Saya menyarankan Anda untuk kembali ke Aula Misi dan melamar misi baru. Tidak dibutuhkan. Saya sudah mengkonfirmasi misi ini. Ini cocok untukku. Kata Lu Ming. Cocok untukmu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda bukan seorang raja, maka Anda hanyalah seekor semut. Nak, kamu bisa mengikuti kami tanpa malu-malu, tapi izinkan aku memberitahumu, ketika kami menghadapi bahaya, kami tidak akan membantumu. Jangan pernah berpikir untuk menyeret kami ke bawah. Wanita muda itu mencibir. Hehe, jangan khawatir. Aku khawatir kamu akan menjadi beban bagiku. Lu Ming berselisih. Apa gunanya lidah yang tajam? Wanita muda itu mendengus dingin dan berjalan ke samping, tidak berkata apa-apa. Baiklah, kalau begitu, ayo berangkat bersama. Tapi adik kecil, jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, sebaiknya kamu segera melarikan diri. Kalau begitu, kami benar-benar tidak akan bisa menjagamu. Kata pria kekar itu. Jangan khawatir, kata Lu Ming. Setelah periode kultivasi ini, esensi klasik Lu Ming telah diubah menjadi 99%. Mentalitas gunturnya juga terus meningkat. Kekuatan-kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat dibandingkan dengan pertarungan dengan Sue Chow lebih dari setengah bulan yang lalu. Lu Ming yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari beberapa raja veteran. Pria kekar itu tertawa getir dan tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Lu Ming mendapatkan kepercayaannya. Kemudian, pria kekar itu mulai memperkenalkan, saya Su Zong. Kemudian, dia menunjuk pria kurus berusia 50-an yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berkata, ini lagu ke. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengangguk ke arah Song Ke. Kamu tahu nama orang terakhir. Adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Su Zong bertanya. Oh, aku. Ketika Lu Ming hendak memperkenalkan dirinya, dia disela oleh Huang Jing. Kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Lagi pula kamu tidak akan hidup lama. Huang Hing dengan dingin, kata Huang Jing. Lu Ming mencibir. Dia tidak mau memperkenalkan mereka dan hanya berdiri di samping. Baiklah, ayo pergi. Su Zong keluar untuk membereskan semuanya. Kemudian, mereka berempat meninggalkan aula resepsi misi, terbang ke udara, dan menuju utara kota Segudang Bintang. Misi mereka kali ini adalah menuju ke Gunung Liang Utara dan menyelidiki pembunuhan petinggi sekte. Selama periode waktu ini, ada total 2 sekte di Gunung Liang Utara. Para petinggi dari Grandmaster seni bela diri dan di atasnya dibantai dengan tidak bersalah. Anehnya, setelah kejadian itu, mayat mereka semua lenyap. Selain itu, kedua sekte memiliki ahli ranah Raja Bela Diri LV1 yang bertanggung jawab. Bab 465 aneh. Bahkan dengan ahli kerajaan bela diri yang berjaga, dia masih dibantai. Pelakunya haruslah ahli kerajaan bela diri. Misi mereka adalah menemukan orang yang melakukannya dan menjatuhkannya atau membunuhnya. Gunung Liang Utara terletak di bagian utara wilayah Tianshuan bagian timur. Jaraknya total 13 juta mil dari kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan kecepatannya, mereka tiba hanya dalam 3 hari. Pertama, mereka harus pergi ke kota terbesar di kawasan pegunungan Beiliang, yaitu kota Beiliang. Ada markas istana surgawi surga Empirean di kota Beiliang. Sudah ada 2 penjaga dewa surga Empir peringkat kedua di sini untuk menyelidikinya. Prioritas pertama mereka adalah bertemu dengan 2 penjaga surgawi Empirean surga peringkat kedua ini dan memahami situasinya. Di istana surgawi surga Empir, tidak semua penjaga surgawi surga Empir adalah jenius muda seperti Lu Ming dan yang lainnya. Ada juga banyak anggota tua dari penjaga dewa langit Empirean. Dapat dikatakan bahwa ada orang-orang dari segala usia. Tujuan dari pemilihan pengawal Dewa Ditian yang diadakan setiap 5 tahun sekali adalah untuk merekrut para jenius yang memiliki bakat dan potensi serta membina mereka. Tidak diragukan lagi, para pengawal Dewa Ditian muda ini diperlakukan jauh lebih baik. Namun, Istana Surgawi Empyrean Heaven juga akan merekrut beberapa penjaga Surgawi Empyrean Heaven melalui metode lain setiap tahunnya. Selama identitas seseorang jelas dan kekuatannya mencukupi, seseorang dapat bergabung dengan penjaga dewa surga Empyrean. Tidak ada persyaratan dalam hal bakat. Di sisi lain, para penjaga dewa Ditian ini tidak diperlakukan sebaik Lu Ming dan yang lainnya. Mereka juga mendapat pelajaran dari Aula Guru. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan berbagai misi para pengawal dewa Ditian guna mendapatkan berbagai reward.
Suzong dan Song keduanya adalah penjaga langit kaisar. Lu Ming berspekulasi bahwa Huang Jing seharusnya sama dengannya, seorang jenius yang pernah berpartisipasi dalam seleksi di Tian Divine Guard. Melihat usianya, dia seharusnya berasal dari angkatan sebelumnya. Segera, sebuah kota kuno yang terpencil muncul di depan mereka. Kota kuno itu sangat megah dan dipenuhi aura waktu. Mereka berempat terbang masuk dan tiba di dasar istana surgawi surga Empyrean. Mereka juga berhasil bertemu dengan dua penjaga surgawi Empyrean surga lainnya. Dua orang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki botak berusia 40-an. Keduanya memancarkan aura yang kuat. Seseorang dapat mengetahui bahwa mereka adalah Raja Bela Diri hanya dengan satu pandangan. Pria botak ini harusnya berada di level yang sama dengan Suzong, puncak kerajaan bela diri LV1. Dia yang terkuat di antara kita. Lu Ming merenung dalam hatinya. Saudara Su, kamu akhirnya datang. Ketika pria botak itu melihat Suzong, dia tertawa dan menangkupkan tangannya. Saudara Wang, Suzong juga menangkupkan tinjunya. Tatapan pria botak itu menyapu Lu Ming dan yang lainnya, dan ekspresinya berubah. Saudara Su, apa yang terjadi? Kenapa ada anak kerajaan setengah langkah yang mengikutimu? Kata pria botak itu. Suzong tertawa getir. Aku tidak senang denganmu, Saudara Wang. Adik kecil ini juga ada di sini untuk menyelesaikan misinya. Apa? Dia juga di sini untuk menyelesaikan misinya. Apakah kamu bercanda? Raja setengah langkah ada di sini untuk mencari kematian. Jangan menyeret kami ke bawah. Pria botak itu berteriak. Saudara Wang benar. Saya mengatakan kepadanya untuk kembali ke aula misi dan membatalkan misinya, tetapi dia begitu keras kepala dan bersikeras untuk mengikuti kami. Dialah yang mencari kematian. Kami akan mengabaikannya ketika saatnya tiba. Kata Huang Jing dengan dingin dari samping. Lupakan. Jika dia ingin mengikuti kita, biarkan saja. Bagaimanapun, kita tidak akan punya tenaga untuk merawatnya ketika saatnya tiba. Pria botak itu berkata dan tidak melihat ke arah Lu Ming lagi. Mereka benar-benar meremehkan kita. Lu Ming menyentuh hidungnya. Namun, dia juga tahu bahwa wajar jika para raja meremehkan seniman bela diri di bawah raja. Dia tidak bisa diganggu oleh mereka dan duduk di bangku batu di sampingnya. Saudara Wang, bagaimana situasinya? Suzong bertanya pada pria botak itu tentang situasinya. Kali ini, Sekte Awan Langit dan Sekte Pedang Ilusi diserang. Semua prajurit di atas ranah Grandmaster bela diri dari dua sekte telah menghilang. Bahkan tubuh mereka pun tidak tertinggal. Saya akan membawa Anda ke dua sekte tersebut untuk melihatnya terlebih dahulu dan kemudian saya akan memberitahu Anda secara detail. Kata pria botak itu. Baiklah, kalau begitu kita akan segera berangkat. Suzong mengangguk. Kelompok 6 menuju Sekte Awan Langit. Sekte Awan Langit dibangun di atas sekelompok puncak. Awannya berkabut, dan puncaknya dikelilingi burung bangau. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, seperti negeri dongeng. Banyak istana dan paviliun dibangun di puncaknya, dan orang-orang datang dan pergi. Lu Ming merasa Sekte Awan Langit setidaknya 10 kali lebih kuat dari Sekte Pedang Mistik. Kalau dipikir-pikir, dengan Raja Bela Diri yang memimpin, itu sudah setara dengan kekaisaran berukuran sedang. Bagaimana tidak kuat? Tapi sekarang, Lu Ming tidak bisa merasakan aura kuat apapun di sekte ini. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Beberapa berkas cahaya terbang keluar dari Sekte Awan Langit. Ini adalah beberapa prajurit ranah Grandmaster Seni Bela Diri. Grandmaster Seni Bela Diri ini tidak berada di sekte pada hari insiden Sekte Awan Langit. Itu sebabnya mereka berhasil melarikan diri. Pria botak itu menjelaskan. Segera, mereka muncul di depan orang banyak. Junior menyapa Senior Wang dan Senior Liu. Grandmaster Sekte Awan Langit dengan cepat memberi hormat pada pria botak dan tetua berambut putih. Ketiganya juga merupakan tingkatan raja dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Pria botak itu menunjuk ke arah Suzong dan dua lainnya, mengabaikan Lu Ming. Salam, tiga senior. Para Grandmaster dari Sekte Awan Langit memberi hormat kepadanya dengan hormat, hati mereka bergetar. Tidak kusangka begitu banyak tingkatan raja yang datang secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Baiklah, kita akan masuk untuk memeriksanya sekarang. Anda yang memimpin. Perintah pria botak itu. Baiklah, senior, tolong. Pemimpin Grandmaster Sekte Awan Langit adalah seorang pria paruh baya yang beradab.
Dia menyapa mereka dengan hormat. Dan EBSP. Kelompok itu mengikuti pria Parubaya dan yang lainnya saat mereka terbang ke Sekte Awan Langit. Kali ini, sekte kami tidak beruntung. Kami tiba-tiba diserang. Semua pembangkit tenaga listrik di atas ranah Grandmaster bela diri menghilang. Pria Parubaya yang anggun berkata dengan ekspresi sedih. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah menurut situasi di tempat kejadian dan reaksi para murid di bawah ranah Grandmaster seni bela diri, para Grandmaster seni bela diri tidak mengeluarkan satu suara pun dan menghilang begitu saja. Hanya Patriark Sekte kami, di mana para ahli kerajaan bela diri berada dalam pengasingan, mengeluarkan suara yang mengejutkan dan meninggalkan beberapa jejak di tempat kejadian. Pria Parubaya yang halus melanjutkan perkenalannya dan membawa mereka ke tempat di mana Patriark Sekte Awan Langit berada dalam pengasingan. Itu adalah puncak gunung yang penuh dengan ki spiritual. Namun saat ini, puncak gunung tersebut hampir runtuh. Retakan yang dalam muncul di tengah-tengah puncak gunung. Itu adalah bekas pedang yang hampir membelah puncak gunung menjadi dua. Semua orang terbang ke bawah dan mengamati dengan cermat. Mereka juga menemukan beberapa bekas luka yang terlihat seperti dicambuk dengan rantai besi. Jejak rantai, senjata apa ini? Su Zong mengerutkan kening dalam-dalam. Berdasarkan ini, penyerangnya haruslah seorang raja prajurit. Oleh karena itu, seorang pejuang Ascendan tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Namun, penyerangnya juga tidak bisa terlalu kuat. Kalau tidak, Patriark Sekte Awan Langit tidak akan bertarung sengit dengannya. Huang Jing menganalisis. Tetapi menurut murid-murid kami, pertempuran itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah itu, nenek moyang lama menghilang. Pria Parubaya yang anggun itu menambahkan. Ya, kemungkinan besar pihak lain memiliki lebih dari satu raja. Su Zong mengerutkan kening dan merenung. Lu Ming juga melihat sekeliling dengan detail. Apa yang bisa dilihat oleh raja setengah langkah? Dia hanya sedang berakting. Huang Jing dengan dingin mendengus. Lu Ming terdiam. Wanita ini sedang sakit. Dia selalu mengincarnya. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan wanita ini. Dia sibuk mengamati. Bab 466 Sekte Mayat Surgawi. Kelompok itu mengamati sebentar sebelum meninggalkan Sekte Awan Langit menuju Sekte Pedang Ilusi. Kekuatan Sekte Pedang Ilusi mirip dengan Sekte Awan Langit. Ia juga memiliki leluhur tua kerajaan bela diri LV1, jadi situasinya mirip dengan Sekte Awan Langit. Semua orang di Sekte, Grandmaster bela diri dan di atasnya, termasuk Patriark Kerajaan Bela Diri, telah menghilang. Bahkan jenazah mereka belum ditemukan. Jejak yang tertinggal di tempat kejadian mirip dengan jejak Sekte Awan Langit. Su Zong dan yang lainnya mengerutkan kening. Situasi ini sungguh aneh. Mungkin ada 2 atau lebih raja bela diri di sisi lain. Kita harus berhati-hati. Su Zong berkata dengan suara yang dalam. Dia kemudian memandang pria botak itu dan bertanya, Saudara Wang, apakah Anda menemukan sesuatu setelah beberapa hari penyelidikan? Tentu saja kita punya. Kami telah memperkirakan target mereka selanjutnya. Pria botak itu tersenyum bangga. Apa, ini bagus. Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya sangat gembira. Berdasarkan perkiraan saya, target musuh berikutnya adalah Black Lion Hall dalam beberapa hari. Aula Singa Hitam adalah sekte yang sekuat Sekte Awan Langit dan Sekte Pedang Ilusi. Mereka hanya memiliki satu ahli ranah Raja Bela Diri LV1. Kita hanya perlu menunggu mereka bergerak. Setelah mereka berhasil, kami akan mengikuti mereka ke sarangnya dan memusnahkan mereka. Kata pria botak itu, Saudara Wang, itu ide yang bagus. Ayo lakukan dengan cara ini. Kami tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Kami akan segera berangkat dan menyiapkan penyergapan di sekitar Black Lion Hall, menunggu mereka mengambil umpan. Kata Su Zong. Kelompok beranggotakan 6 orang menuju ke Black Lion Hall. Aula Singa Hitam terletak di pegunungan yang luas. Dari jauh, pegunungan itu tampak seperti singa yang ganas. Dari pegunungan, auman singa terdengar mengguncang area sekitar. Mereka berenam menemukan lembah tersembunyi di pegunungan Singa Hitam untuk bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Lu Ming duduk bersila di atas puncak pohon besar. Dia menyembunyikan dirinya dengan bantuan dahan dan dedaunan. Di saat yang sama, dia menahan auranya, membuatnya tampak seperti sepotong kayu mati. Lu Ming meninggalkan sedikit perhatiannya untuk mengamati sekelilingnya.
Sebagian besar perhatiannya terbenam dalam lautan kesadarannya untuk memahami konsep Guntur. Dia tidak berani terlalu dekat dengan kuali Guntur. Semakin dekat dia, semakin kuat niat Gunturnya, tetapi semakin besar tekanan yang dia rasakan. Ini akan sangat berbahaya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, pikiran dan jiwanya mungkin hancur. Begitu saja, satu hari berlalu tanpa ada pergerakan apapun. Keesokan harinya, tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, larut malam. Wuh, tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup di dunia, dan menusuk tulang. Mereka di sini. Pria botak itu menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja suaranya sangat pelan sehingga hanya sedikit dari mereka yang bisa mendengarnya. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Di kejauhan, gumpalan awan gelap melayang. Di awan gelap, ada bayangan hitam yang terlihat samar-samar. Apa yang ada di awan gelap? Itu tidak terlihat seperti sosok manusia. Kata Huang Jing. Awan gelap itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, awan itu sudah berada di atas pegunungan Singa Hitam. Itu tidak bersuara, dan jika bukan karena kultivasi mereka yang tinggi, mereka tidak akan menyadarinya. Ketika mereka sampai di atas pegunungan Black Lion Mountain, awan gelap akhirnya menghilang, menampakkan objek di dalamnya. Apa ini? Murid semua orang tiba-tiba menyusut. Di awan gelap, 3 peti mati muncul. 3 peti mati yang sangat besar, masing-masing memiliki panjang setidaknya 100 meter. Mereka gelap gulita dan melayang di udara, tampak sangat mengerikan. Bas! Ketiga peti mati itu bersenandung dan bergegas menuju kedalaman pegunungan Black Lion Mountain. Tidak lama kemudian, siapa ini? Raungan keras datang dari pegunungan Black Lion Mountain. Kemudian, seekor singa hitam sebesar pegunungan muncul di langit. Namun, pada saat berikutnya, beberapa rantai hitam terbang keluar dan menembus kehampaan, melingkari singa hitam. Beberapa bayangan hitam muncul, tapi menghilang di saat berikutnya. Ledakan, ledakan, jauh di dalam pegunungan, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh pegunungan berguncang seolah-olah ada ahli yang tiada taranya bertarung. Namun tak lama kemudian, keributan itu hilang. Seluruh pegunungan sunyi, dan bahkan auman binatang iblis telah menghilang. Bas! Bas! Saat berikutnya, 3 peti mati besar menerobos udara dan terbang keluar dari pegunungan Singa Hitam, terbang menuju utara. Saat ini, pegunungan Black Lion Mountain dipenuhi dengan kebisingan. Grandmaster, Grandmaster telah menghilang. Tuan, tuanku juga telah menghilang. Nenek moyang bertengkar hebat dengan seseorang dan menghilang. Ratapan terdengar dari pegunungan Black Lion Mountain. Ayo pergi, kita ikuti mereka. Mata Suzong berkedip saat dia berkata dengan lembut. Semua orang mengangguk dan bergegas ke langit. Mereka bergegas ke dalam awan kabut dan menutupi tubuh mereka dengan kabut itu saat mengejar ketiga peti mati itu. Setelah terbang ke utara sekitar 200.000 mil, mereka memasuki pegunungan terpencil. Pegunungan ini tidak terbatas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan tidak banyak binatang iblis. Terlebih lagi, semakin jauh mereka masuk, semakin sunyi jadinya. Bahkan suasananya sunyi senyap. Di tanah, beberapa tulang putih secara bertahap terlihat. Beberapa senjata dan armor rusak bahkan terlihat. Tempat ini seharusnya menjadi medan perang ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Itu diisi dengan Yin Qi dan niat membunuh. Pria botak itu berkata sambil mengerutkan kening. Sebuah gurun muncul di depan mereka. Di gurun, kabut merah tua memenuhi udara. Angin kencang bertiup, membuatnya sangat mengerikan. Ketiga peti mati itu terbang ke hutan belantara dan menghilang. Semua orang bergumam sendiri sejenak, lalu segera mengejarnya. Begitu mereka masuk, semua orang menggigil karena angin di hutan belantara terlalu dingin. Bahkan dengan budidaya mereka, mereka tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Semua orang menahan napas dan fokus. Mereka terbang di hutan belantara tanpa memakan tempat dan melihat sekeliling. Teman-teman, lihat, ada begitu banyak peti mati. Huang Jing tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Suaranya sedikit bergetar. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat deretan peti mati di hutan belantara. Peti mati ini berukuran sama dengan peti mati biasa. Mereka gelap dan menakutkan. Sekilas jumlahnya ada ratusan. Ekspresi semua orang tampak serius saat mereka melanjutkan perjalanan. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh perjalanan beberapa puluh mil. Sepanjang perjalanan,
masa melihat sedikitnya beberapa ribu peti mati. Tempat apa ini? Apakah itu kuburan? Wajah Huang Jing menjadi sedikit pucat. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Meskipun dia kuat, dia masih sedikit takut dengan hal-hal ini. Saya kira itu adalah kekuatan yang mempraktikkan seni bela diri jahat dan bercokol di sini. Kata pria botak itu. Para seniman bela diri di atas alam leluhur bela diri semuanya telah menghilang, hidup atau mati. Ini sangat aneh. Saya belum pernah mendengar ada kekuatan apapun di bagian timur wilayah Tianshuan yang membutuhkan begitu banyak peti mati untuk diolah. Kata Su Zong. Mungkinkah? Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Saudara Zong, apa yang kamu pikirkan? Su Zong buru-buru bertanya. Sekte mayat surgawi. Orang tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata dengan nada yang sangat serius. Apa? Sekte mayat surgawi? Su Zong, pria botak, Huang Jing, dan yang lainnya berteriak ketakutan saat ekspresi mereka berubah. Mata Luming berbinar. Bab 467 memurnikan mayat. Luming belum pernah mendengar tentang sekte mayat surgawi sebelumnya, tetapi setelah memasuki istana surgawi surga empir, itu seperti guntur di telinganya. Sekte mayat surgawi adalah faksi yang sangat menakutkan dan kuat. Seperti istana surgawi kaisar, itu adalah salah satu faksi paling kuat di benua hutan belantara surgawi. Selain itu, sekte mayat surgawi dan istana surgawi surga empirean adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung tanpa henti dan akan bertarung sampai mati setiap kali bertemu. Hal yang paling menakutkan adalah sekte mayat surgawi tiba-tiba bangkit dalam 300 tahun terakhir. Mereka berkembang dengan kecepatan yang mengerikan, terus-menerus merambah wilayah asli istana surgawi kaisar. Istana langit-langit empirean telah berperang melawannya selama ratusan tahun, namun bukan saja mereka tidak menghancurkannya, namun kekuatan sekte mayat surgawi juga menjadi semakin kuat. Pada titik ini, meskipun sekte mayat surgawi masih lebih lemah daripada istana surgawi surga empirean, mereka tidak jauh di belakang. Namun, bukankah sekte mayat surgawi selalu berperang melawan istana surgawi surga empirean di beberapa wilayah besar di kedalaman wilayah Tandus Timur? Kapan muncul di bagian timur wilayah Tianshuan? Wilayah Tianshuan terletak di ujung paling timur dari benua hutan belantara surgawi. Terus terang, itu di perbatasan, tapi sekte mayat surgawi benar-benar menyusup ke tempat ini. Mungkinkah Bu Chen berasal dari sekte mayat surgawi? Suara Huang Jing sedikit bergetar. Wajahnya pucat. Hehehe, tebakanmu benar. Kami adalah orang-orang dari sekte mayat surgawi, dan kami adalah penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Tiba-tiba, beberapa tawa dingin dan memekakkan telinga terdengar. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti dua potong logam yang bergesekan. Suara mendesing. 3 peti mati besar, masing-masing panjangnya 100 meter, terbang di udara. Dalam sekejap, ketiga peti mati itu berhenti di 3 arah berbeda, mengelilingi semua orang dalam formasi segitiga. Mereka sebenarnya berasal dari sekte mayat surgawi, dan mereka adalah penjaga mayat. Wajah Su Zong dan yang lainnya sangat muram. Penjaga mayat sekte mayat surgawi dan penjaga dewa surga empirean istana surgawi empirean memiliki arti yang sama. Mereka adalah elit dari pasukannya masing-masing. Saya mengerti sekarang. Jadi, Anda menangkap pembangkit tenaga listrik yang berada di atas alam leluhur bela diri untuk memurnikan mereka menjadi mayat yang dimurnikan. Kata Su Zong. Hehe, omong kosong, mayat orang-orang itu tentu saja digunakan untuk dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan. Tawa dingin terdengar dari peti mati di timur. Caw, bagaimanapun juga, penggunaan mayat Grandmaster seni bela diri terbatas. Sekarang setelah saya mengirim beberapa mayat kerajaan bela diri, saya dapat memurnikan beberapa mayat halus yang lebih kuat. Sebuah suara datang dari peti mati di barat. Kamu sudah menemukan kami. Kata Su Zong. Kakak, omong kosong. Penjaga surgawi di Tian, Anda telah menyelidiki kami. Apakah menurut Anda kami tidak tahu? Alasan kami pergi ke pegunungan Black Lion adalah untuk memikat Anda ke sini. Hehe, dengan patuh terimalah kematianmu. Suara dingin terdengar dari peti mati di sisi timur. Di saat yang sama, tutup peti mati terbuka dengan sekali klik. 7 atau 8 bayangan hitam terbang keluar dari sana. Itu adalah rantai hitam. Dari sekte mayat surgawi,
Ini adalah wilayah Tianxuan, wilayah Istana Surgawi Surga Empirean. Sejak Anda datang ke sini, Anda semua bisa tinggal di sini. Pria botak itu meraung dan menerkam peti mati di timur. Sinar pedang menyilaukan yang panjangnya 1000 meter terpotong. Seolah-olah bisa membelah seluruh langit dan bumi. Tetapi, rantai hitam itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat menembus udara. 8 rantai saling terkait dan menyerang energi pedang. Ledakan. Dengan getaran yang keras, sinar pedang dihancurkan oleh rantai besi, namun rantai besi tersebut juga terbang kembali. Kamu punya keahlian. Bagus. Semakin kuat Anda, semakin baik. Semakin kuat Anda, semakin kuat pula mayat yang dimurnikan. Tawa dingin dan menyeramkan datang dari peti mati. Kemudian, peti mati mengeluarkan suara retak dan tutupnya terbuka sepenuhnya. Sesosok tubuh kekar terbang keluar dari dalam. Tingginya lebih dari 2 meter. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, tapi ada sedikit besi hitam di pucatnya. Matanya melebar karena marah, tapi tidak ada emosi di dalamnya. Ada rantai hitam yang melilit tubuhnya. Ini adalah mayat yang dimurnikan, bukan orang aslinya. Suzong berkata dengan suara yang dalam. Hehe, saya tidak menyangka orang desa dari tempat terpencil seperti bagian timur wilayah Tianxuan akan memiliki pengetahuan. Suara yang memekakkan telinga terus terdengar dari peti mati. Lalu, bayangan hitam muncul. Sosok berkulit hitam ini terlihat sangat kurus. Tubuhnya terbungkus jubah hitam, memperlihatkan wajah pucat. Wajahnya sepucat mayat, tapi matanya dingin. Ini berarti dia masih hidup. Dikatakan bahwa prajurit sekte mayat surgawi sebagian besar mengendalikan mayat. Masing-masing dari mereka akan memurnikan setidaknya satu mayat yang dimurnikan, atau bahkan lebih banyak mayat yang dimurnikan, dan membawanya bersama mereka. Semakin kuat mayat yang dimurnikan, semakin kuat pula mereka. Hehe, mati, bunuh. Penjaga mayat sekte mayat langit berteriak dengan aura pembunuh. Mayat halus itu melambaikan tangannya, dan 8 rantai itu menari dengan liar ke arah pria botak itu. Jangan mengira aku takut padamu. Pria botak itu meraung dan menyerang mayat yang dimurnikan itu. Dentang. Seketika keduanya mulai berkelahi. Mayat yang dimurnikan itu sangat kuat. Kekuatannya setara dengan seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV1, dan setara dengan pria botak. Hehe, menurutmu hanya itu yang kumiliki. Keluar. Penjaga mayat itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, 2 sosok tinggi terbang keluar dari peti mati besar itu. Sama seperti sebelumnya, ia juga dibalut rantai hitam. Wajahnya pucat, dan di dalam pucatnya, ada lapisan besi hitam. Mayat yang dimurnikan. Keduanya juga merupakan mayat yang dimurnikan. Selain itu, tubuh mereka memancarkan ki mayat yang kuat. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka semua telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV1. Menakutkan. Seorang penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi sebenarnya bisa mengendalikan 3 mayat halus dari alam Raja Bela Diri. Kekuatannya terlalu menakutkan. Begitu 2 mayat halus itu muncul, mereka menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Aku akan membunuh mereka. Huang Jing dengan dingin berteriak. Tubuhnya bergerak dan menerkam ke arah 2 mayat halus itu. Aura alam Raja Bela Diri LV1 tengah meletus dari tubuhnya. Terlebih lagi, Huang Jing bukanlah Tian Divine Guard biasa. Dia sama dengan Lu Ming, seorang jenius yang lolos seleksi sebelumnya. Kekuatan tempurnya setingkat lebih tinggi dari Raja Bela Diri biasa. Kekuatan tempurnya mendekati tahap selanjutnya dari alam Raja Bela Diri tingkat 1. Pedang Huang Jing seperti kilat. Dalam sekejap, dia menyerang beberapa ratus kali. Namun, ketika cahaya pedang mengenai mayat yang dimurnikan, seolah-olah itu mengenai logam. Terdengar suara benturan logam dan percikan api beterbangan. Pada akhirnya, hanya meninggalkan sedikit bekas luka di mayat. Mayat halus semacam ini mirip dengan mayat darah bermata emas. Mereka berdua memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan kebal. Lu Ming punya ide. Huang Jing terus berteriak saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan 2 mayat halus itu. Bunuh penjaga mayat itu dulu. Suzong tiba-tiba berteriak dengan marah dan menerkam ke arah penjaga mayat, kecepatannya secepat kilat. Kakak, kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, cakar mayat surgawi. Penjaga mayat sekte mayat langit mencibir dan menerkam ke arah Suzong,
mengulurkan sepasang cakar tipis dan meraih ke depan. Segera, mayat Qi memenuhi udara, dan cahaya cakar menebas seperti pisau. Mati! Suzong meraung marah saat dia menebaskan sinar pedang yang tajam. Bab 468 dikelilingi. Bang! Bang! Koma! Serangkaian ledakan terdengar saat penjaga mayat Sekte Mayat Langit memblokir serangan Suzong. Meskipun dirugikan, ia memang memblokirnya. Kerumunan orang terkejut. Kekuatan tempur Sekte Mayat Surgawi sungguh menakutkan. Mereka tidak hanya membawa beberapa mayat halus, tetapi bahkan kekuatan tempur mereka sendiri pun sangat kuat. Dengan jumlah orang yang sama, prajurit biasa bukanlah tandingan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Untungnya, Lu Ming telah mendengar bahwa mayat halus dari Sekte Mayat Surgawi sangat sulit untuk dimurnikan. Mereka tidak hanya membutuhkan mayat ahli seni bela diri, tetapi kondisi untuk memurnikannya juga sangat keras dan membutuhkan semua jenis bahan berharga. Selain itu, ada batasan jumlah mayat halus yang dapat dikendalikan oleh setiap orang. Konon hal ini ditentukan oleh kekuatan pikiran seseorang. Jika bukan karena pembatasan ini, Sekte Mayat Surgawi tidak akan terkalahkan, dan tidak ada kekuatan lain yang mampu menandinginya. Bas! Penjaga mayat memblokir serangan Suzong, dan sosoknya dengan cepat mundur sambil mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Saat Suzong hendak mengejar, suara berderit datang dari peti mati besar lainnya. Tutup peti mati terbuka, dan rantai hitam melesat seperti sambaran petir, menusuk ke arah Suzong. Kekuatan auranya sangat mengejutkan. Ekspresi Suzong berubah, dan dia tidak mau repot-repot mengejar penjaga mayat itu. Dia berbalik untuk memblokir rantai itu. Dentang, dentang. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, tubuh Suzong sedikit gemetar, dan rantainya terbang kembali. Mengaum. Namun, di saat berikutnya, suara gemuruh pelan datang dari peti mati besar itu. Sesosok tubuh menerkam, rantai menari di sekelilingnya, dan dia menyerang ke arah Suzong. Itu adalah mayat halus lainnya di puncak kerajaan bela diri LV1. Ekspresi Suzong sangat serius saat dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan pihak lain. Keke, seringai yang menusuk telinga dan tidak menyenangkan terdengar. Dari peti mati kedua, sesosok tubuh terbungkus jubah hitam keluar. Ini adalah seorang lelaki tua, dan dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia sudah sangat tua. Wajahnya penuh kerutan, tapi wajahnya sangat pucat, sama seperti penjaga mayat sebelumnya. Jelas sekali bahwa ini juga merupakan penjaga mayat. Di sampingnya ada mayat halus yang tinggi dan kokoh. Hanya tetua berambut putih, pria kurus berusia 50-an, dan Lu Ming yang tersisa di arena. Ayo serang bersama dan singkirkan orang-orang ini. Penjaga mayat tua itu memandangi peti mati ketiga. Baiklah, sebuah suara datang dari peti mati ketiga. Kemudian, tutup peti mati terbuka, dan tiga sosok keluar. Salah satu dari mereka jelas merupakan penjaga mayat dan terlihat sedikit lebih muda, sekitar 30 tahun. Di sampingnya berdiri dua mayat halus. Kedua mayat halus itu memancarkan aura mendiang alam Raja Bela Diri LV1. Hehe, kita masing-masing akan mengambil dua jenazahnya. Bagaimana? Penjaga mayat sebelumnya muncul di samping penjaga mayat tua dan berkata dengan dingin. Dua mayat per orang, tentu saja. Namun, bocah itu hanya setengah langkah raja. Saya tidak menginginkannya. Penjaga mayat tua itu segera berkata. Aku juga tidak menginginkan tubuh anak itu. Penjaga mayat pertama menggelengkan kepalanya dan memandang penjaga mayat ketiga. Kalian berdua, jangan melangkah terlalu jauh. Kau melemparkan hal paling sampah kepadaku lagi. Kali ini, aku tidak menginginkan tubuh anak ini. Kata penjaga mayat terakhir dengan suara yang dalam. Lu Ming terdiam. Mereka bahkan belum mulai berkelahi dan mereka sudah mendiskusikan bagaimana cara mendistribusikan mayat mereka. Apakah mereka mengira mereka adalah ikan di talenan? Ledakan, ledakan. Di langit, terjadi beberapa ledakan keras. Kemudian, dua sosok muncul. Suzong dan pria botak itu mundur dengan cepat dan berdiri bersama Lu Ming dan yang lainnya. Huang Jing, jangan berlama-lama dalam pertempuran. Mari kita berkumpul dan berangkat bersama. Jangan biarkan mereka memisahkan kita satu per satu. Suzong berkata dengan keras. Huang Jing mengertakkan gigi. Cahaya pedangnya meledak dan dia menebas dua kali berturut-turut, memaksa kedua mayat halus itu mundur sedikit. Lalu, dia dengan cepat mundur. Bas!
Saat Huang Jing mundur dengan cepat, rantai logam menembus kehampaan dan hampir menembus dirinya. Meskipun dia berhasil menghindarinya, dia masih tersapu oleh kekuatan tersebut. Huang Jing mengerang tertahan dan sosoknya mundur dengan cepat ke sisi Lu Ming dan yang lainnya. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bas! Bas! Dua mayat halus di puncak alam leluhur bela diri tingkat pertama berdiri di dua arah, menghalangi pelarian mereka. Kakak, apa menurutmu kamu bisa buru-buru keluar dengan berkumpul bersama? Kamu benar-benar naif. Penjaga mayat di depan mengeluarkan tawa dingin yang memekakkan telinga. Dengan kekuatan kami, meskipun kami tidak bisa melawan mereka secara langsung, kamu tidak akan bisa menghentikan kami jika kami ingin menyerang. Huang Jing mendengus dingin. Dia baru saja terluka dan suasana hatinya sedang sangat buruk. Dengan itu, dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Nak, tidak ada yang bisa menjagamu saat ini. Jangan berharap kami membantu Anda. Kamu sendirian sekarang. Kapan aku bilang aku butuh bantuanmu?" Lu Ming tersenyum tipis. "Kamu berada di ambang kematian, namun kamu masih keras kepala." Huang Jing dengan dingin mendengus. "Hehe, siapa bilang kita hanya sedikit di sini?" Penjaga mayat tua itu tiba-tiba mencibir. "Apa?" Su Zong dan yang lainnya tercengang. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Di depan mereka, peti mati besar lainnya terbang dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, itu berada di atas Lu Ming dan yang lainnya. Masih ada lagi. Ekspresi Su Zong dan yang lainnya berubah drastis. "Ada lubang yang dalam di sana." Pria botak itu berteriak. Semua orang menantikannya dengan hati-hati. Di dalam kabut, mereka melihat lubang besar di depan mereka. Peti mati itu baru saja terbang keluar dari lubang yang dalam. Kaca, peti mati keempat terbuka, dan 3 sosok keluar. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an dengan wajah pucat. Di sampingnya ada 2 mayat halus. Namun, 2 mayat halus itu memiliki aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV1, sementara yang lainnya berada di tahap akhir. Dalam sekejap, wajah Huang Jing, Su Zong, dan yang lainnya menjadi pucat. Kali ini, pihak lain memiliki 9 mayat yang dimurnikan. Di antara mereka, ada 3 orang yang berada di puncak alam Raja Bela Diri ke-55-1, 2 orang di tahap akhir, 2 orang di tahap tengah, dan 2 orang di tahap awal. Dengan tambahan 4 penjaga mayat, kekuatan ini sudah jauh di atas Su Zong dan yang lainnya. Apa yang kita lakukan? Aku hanya bisa menahan mayat puncak Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan. Jika ada mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan di tahap akhir, aku tidak akan bisa keluar dari pengepungan ini. Pria kekar botak itu berkata dengan cemas. Saya hampir sama. Paling-paling, aku hanya bisa menahan mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan dan mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan. Lebih dari itu, aku akan berada dalam bahaya. Su Zong juga berkata. Hati Huang Jing dan yang lainnya tenggelam. Adapun 5 mayat halus yang tersisa, Huang Jing hanya bisa menahan 2 mayat di tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-1. Tetua berambut putih dan pria kurus berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55-1 dan masing-masing bisa menahan 1 mayat halus. Hanya ada 1 mayat puncak kerajaan bela diri LV1 yang tersisa. Siapa yang bisa menolaknya? Apa yang harus dilakukan? Apalagi ini hanya perlawanan. Pada dasarnya mustahil untuk menerobos. Apalagi masih ada 4 penjaga mayat yang mengawasinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Hari ini, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Tidak, aku masih muda. Saya tidak ingin mati. Huang Jing meraung marah di dalam hatinya. Selain itu, setelah kematiannya, jenazahnya akan dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi. Ini bahkan lebih sulit untuk dia terima. Bab 469 Aku akan membunuh. Mayat yang dimurnikan sepenuhnya dikendalikan oleh penjaga mayat. Selama kita membunuh penjaga mayat itu, mayat yang dimurnikan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, Lu Ming, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Omong kosong, siapa yang tidak mengetahui logika ini, tapi ada begitu banyak mayat halus di sini, bagaimana mereka bisa membunuh penjaga mayat? Sungguh menggelikan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan bunuh mereka.
Huang Jing memandang Lu Ming dengan marah dan berkata dengan nada menghina. Baiklah, aku akan membunuh mereka. Lu Ming maju selangkah, matanya dipenuhi semangat juang. Huang Jing, Su Zong, dan yang lainnya tercengang. Mengapa kamu pergi dan membunuh mereka? Kamu gila. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu menyeret kami ke bawah. Huang Jing mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu Ming. Semuanya, aku akan menyerahkan sisa mayat yang dimurnikan padamu. Aku akan mengurus mayat halus Raja Bela Diri LV1 dan para penjaga mayat. Lu Ming menunjuk ke arah penjaga mayat dan mayat halus, yang terakhir muncul. Su Zong dan yang lainnya tercengang. Ini sialan. Su Zong dan yang lainnya ragu-ragu. Biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun, dia tidak bisa banyak membantu dengan tetap di sini. Karena dia ingin mati, kenapa kita tidak memenuhi keinginannya? Huang Jing mencibir. Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, berhati-hatilah karena aku akan menebasmu terlebih dahulu. Mata Lu Ming melotot dan niat membunuh yang dingin melintas. Wajah Huang Jing memucat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya bergetar. Hahaha, apakah kalian mendengarnya? Raja sampah setengah langkah itu sebenarnya mencoba membunuh kita. Lucu? Ini terlalu lucu. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Saya juga. Penjaga mayat menunjukkan senyuman mengejek. Jangan buang nafasmu pada mereka. Bunuh mereka dan gunakan mayat mereka untuk memurnikan mayat. Itu tepat. Membunuh. Teriak penjaga mayat terakhir. Di sebelahnya, dua mayat halus terbang keluar, dan mayat Qi yang kuat melonjak ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Salah satu dari dua mayat yang dimurnikan berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat pertama, sementara yang lainnya berada di tahap selanjutnya. Lebih dari selusin rantai terlepas dari tubuh dua mayat halus dan terbang menuju Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, aura Lu Ming meledak sepenuhnya. Meridian darahnya meledak. Pada saat yang sama, tiga konsep angin, api, dan mawar guntur serta tombak panjang muncul di tangannya. Serangan naga sejati. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan naga sejati tiga warna meraung saat menerkam ke arah dua mayat halus itu. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat rantainya terlempar ke belakang. Naga sejati tiga warna tidak berhenti dan terus menyerang dua mayat halus itu. Bang! Bang! Kedua mayat halus itu bergetar hebat dan terlempar ratusan meter jauhnya. Mata Su Zong, Huang Jing, dan yang lainnya menatap dengan marah, hampir meledak. Mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tercengang. Hanya dengan satu gerakan, Lu Ming telah mengusir dua mayat halus. Salah satunya bahkan adalah mayat halus di puncak kerajaan bela diri tingkat pertama. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat? Lebih penting lagi, Lu Ming hanyalah seorang prajurit setengah raja. Bagaimana seorang prajurit demi King bisa mengalahkan dua mayat halus yang begitu kuat dengan satu gerakan? Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Terutama Huang Jing, wajahnya yang bisa dibilang cantik dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelumnya, dia telah mengejek Lu Ming dan sangat meremehkannya. Tapi sekarang, kemampuan Lu Ming berada di luar pengetahuannya. Di usia yang begitu muda, raja setengah langkah, tombak di tangan, dan memahami tiga maksud, saya rasa saya sudah tahu siapa dia. Su Zong bergumam, tapi wajahnya dipenuhi ekstasi. Siapa ini? Siapa ini? Huang Jing bertanya dengan bingung. Di seluruh wilayah timur wilayah Tianxuan, siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur seperti itu selain pengawal surgawi langit timur yang baru, Lu Ming. Petik 2. Kata pria botak itu. Lu Ming. Lu Ming. Jadi itu dia, tidak heran. Huang Jing awalnya tercengang. Segera setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Nama Lu Ming telah menyebar ke semua penjaga langit kaisar di bagian timur wilayah Tianxuan. Tidak banyak penjaga surgawi kaisar surga yang belum pernah mendengar tentang dia. Beberapa orang yang hadir pernah mendengar nama Lu Ming. Kamu datang ke sini bersama-sama, tetapi kamu tidak tahu bahwa pihak lain adalah Lu Ming. Pria botak itu terdiam. Ahem, aku hendak bertanya, tapi aku disela. Su Zong terbatuk beberapa kali. Wajah Huang Jing menjadi pucat. Dialah yang menyela perkenalan diri Lu Ming sebelumnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa tidak perlu memperkenalkannya kepada raja setengah langkah. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedikit panik.
Luming, pihak lain sebenarnya adalah Luming. Dia adalah seorang jenius langka dari Istana Langit Empyrean di wilayah timur, seorang jenius yang telah mengalahkan seorang raja sejati saat masih berada di alam raja setengah langkah. Jika dia tahu bahwa pihak lain adalah Luming, dia tidak akan mengejeknya seperti itu. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Raja yang hanya setengah langkah. Seorang penjaga mayat berteriak tidak percaya. Penjaga mayat lainnya juga memiliki ekspresi serupa. Membunuh. Luming memegang tombak panjang di tangannya dan auranya seperti naga. Dia melambaikan tombak panjang dan pancaran tombak yang kuat meledak. Bunuh bocah ini. Penjaga mayat terakhir berteriak dengan marah. Dentang. Dentang. Kedua mayat halus itu melambaikan rantai mereka dan menyerang Luming. Rantai itu sangat menakutkan dan dapat menghancurkan gunung. Namun, Luming tidak takut. 10.000 naga membunuh. Dengan goyangan tombak panjang, ratusan naga kecil 3 warna terbang keluar. Kedua mayat halus itu dipukul dan mundur, bahkan menyelimuti beberapa penjaga mayat. Sial, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung dan ingin mengendalikan penjaga mayat untuk menyerang Luming. Memblokir penjaga mayat itu. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita harus memblokirnya dan mengulur waktu untuk Luming. Suzong meraung dan menerkam mayat puncak kerajaan bela diri LV1 yang dimurnikan. Dia bahkan menyelimuti mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan dan menjepitnya. Pria kekar botak, Huang Jing, dan yang lainnya semuanya berteriak dan menyerbu ke arah mayat yang dimurnikan. Ledakan Luming memberi mereka harapan. Pada saat itu, mereka secara alami memberikan segalanya. Untuk sementara waktu, wilayah ini benar-benar tenggelam dalam pertempuran besar. Inti penting Luming meledak dan tombak panjangnya seperti naga. Cahaya tombak besar itu seperti gunung, benar-benar menekan kedua mayat halus itu. Ketika Luming melawan Sue Chow saat itu, sebelum 3 maksud angin, api, dan guntur menyatu sepenuhnya, kekuatan tempur Luming sudah setara dengan Sue Chow. Setelah itu, ketiga jenis niat tersebut digabungkan sepenuhnya, dan kekuatan ketiga niat tersebut meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, 3 kemutlakan Dewa Naga telah berevolusi dari teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat surga menjadi teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat surga, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan tempur Luming juga meningkat pesat, dan dia dengan mudah menghancurkan Sue Chow. Selama periode waktu ini, esensi vital Luming telah diubah menjadi 99%. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang 3 kemutlakan Dewa Naga semakin dalam dari hari ke hari. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya melampaui alam Raja Bela Diri tingkat pertama puncak biasa. Itulah mengapa Luming bisa menekan 2 mayat halus itu. Tidak bagus, ayo kita bunuh bocah itu bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung, sangat terkejut. Membunuh. Membunuh. Keempat penjaga mayat meledak dengan ki mayat dan 4 lampu cakar mencakar Luming. Melahap. Mata Luming berkedip, dan 9 garis keturunan naga terbang keluar. Dia membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Kekuatan garis keturunanku. Esensi darahku. Seketika, keempat penjaga mayat itu berteriak ketakutan. Kekuatan garis keturunan dan esensi darahnya bergetar saat dilahap oleh 9 garis keturunan naga. Bab 470 Serangan Gokudo. 9 naga menginjak-injak langit. Luming melihat ke bawah dari atas dan mengambil 2 langkah berturut-turut. Ledakan. Kekuatan kekerasan menghantam 4 penjaga mayat. Tubuh keempat penjaga mayat gemetar dan mundur. Serangan 1 jalur Gokudo. Pada saat ini, tubuh Luming sedikit melengkung dan tulang punggungnya berputar seperti naga besar. Kekuatan dan konsep yang tak ada habisnya mengalir ke arah tombak. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Luming dan tombak panjang itu sepertinya menjadi satu. Mereka berubah menjadi sinar tombak yang tajam dan menusuk ke depan. Bas! Ruangan itu sepertinya telah tertusuk oleh ujung tombak dan mulai berfluktuasi dengan hebat. Dari kejauhan, ruang itu tampak seperti gelombang yang tertusuk senjata tajam. Riak muncul di kedua sisi, dan tanda jelas muncul di tengah. Ini adalah jurus terkuat dari 3 jurus absolut Dewa Naga, yaitu jurus ekstrim. Itu hanya bisa digunakan setelah seseorang memahami 3 maksud angin, api, dan kilat dan sepenuhnya menggabungkannya. Jurus ini memiliki kecepatan konsep guntur,
daya tembus konsep angin, dan daya ledak konsep api. Itu dikenal tidak bisa dihancurkan, mampu menembus segalanya, itu adalah gerakan pembunuh ofensif terkuat. Jurus ini ditujukan pada penjaga mayat terakhir yang muncul. Langkah ini terlalu cepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan penjaga mayat itu. Ah! Penjaga mayat itu berteriak ketakutan dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa merentangkan cakar putih yang mematikan itu dan menghadang di depannya. Puci, cakarnya yang seperti baja ditusuk seperti tahu. Kemudian, tombak itu menembus dahi pria itu. Bas! Kemudian, dengan goyangan tombak panjang, kekuatannya meledak dan tubuh lawan terkoyak-koyak. Dia sudah mati. Seorang penjaga mayat yang kuat telah mati begitu saja, dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Kekuatan tempur penjaga mayat ini jelas tidak lebih lemah dari alam Raja Bela Diri LV1 tahap akhir. Namun, ia dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Jika bukan karena mereka berada di tengah pertempuran besar, Su Zong dan yang lainnya pasti akan tercengang. Meski begitu, lidah mereka keluh dan kaget. Hal ini khususnya terjadi pada Huang Jing. Dia hampir kehabisan akal. Memikirkan bagaimana dia mengejek Lu Ming sebelumnya, dia akan tamat jika Lu Ming menembaknya dengan cara yang sama. Segera setelah penjaga mayat meninggal, dua mayat halus yang melawan Lu Ming berhenti di udara seperti dua boneka, tidak bergerak sama sekali. Ah, tidak bagus, kumpulkan mayat-mayat halus untuk dipertahankan. Tiga penjaga mayat yang tersisa hanya ketakutan ketika mereka berteriak dengan panik, mati-matian berusaha mengingat mayat mereka yang halus untuk dipertahankan. Hentikan mereka, hentikan mayat-mayat halus ini. Su Zong meraung sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kedua mayat halus itu. Yang lainnya juga sama. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk menahan mayat-mayat halus tersebut sehingga mereka tidak bisa kembali untuk bertahan. Sial, sial. Ketiga penjaga mayat itu meraung dan mundur dengan panik. Serangan jalur Gokudo. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan pukulan ekstrim lainnya. Bas! Pria dan tombak itu menjadi satu, menembus udara dan menusuk ke arah belakang penjaga mayat. Ark! Tidak ada pertolongan. Penjaga mayat itu ketakutan dan meraung putus asa. Dengan lambaian tangannya, peti mati perunggu kuno muncul di depannya, menghalanginya. Namun, itu tetap saja sia-sia. Sinar tombak Lu Ming menembus peti mati perunggu kuno dan jantung pihak lain. Penjaga mayat itu mengeluarkan raungan enggan dan kemudian berhenti bernapas. Penjaga mayat kedua, mati. Begitu penjaga mayat ini mati, ketiga penjaga mayat yang dikuasainya langsung berhenti di udara seperti boneka. Di antara mereka ada mayat halus yang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 1. Tadinya berkelahi dengan pria botak, tapi sekarang semuanya berhenti. Kamu dari Sekte Mayat Surgawi, pergilah ke neraka. Pria botak itu tidak memiliki lawan, jadi dia segera meraung dan menyerang dua penjaga mayat terakhir. Selain itu, ada juga pria kurus berusia 50-an. Dia juga tidak memiliki lawan dan juga menyerang dua penjaga mayat. Situasinya telah terbalik. Bas! Tombak penakluk iblis di tangan Lu Ming sedikit gemetar, seolah tidak dapat menahan beban. Lu Ming juga menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan inti esensial yang melonjak di tubuhnya. Masih agak sulit untuk melakukan serangan jalur Gokudo sekarang. Itu menghabiskan banyak vitalitas dan kekuatan fisik asli. Lu Ming merenung. Meskipun pukulan ekstrimnya sangat kuat, dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia hanya bisa melemparkannya beberapa kali. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan dari gerakan ini. Jika Lu Ming ingin melepaskan kekuatan terkuat dari gerakan ini, dia harus menerobos ke alam Raja Bela Diri dan menyingkat rune niat untuk ketiga niat tersebut. Juga, tombak penakluk iblis ini tidak lagi berguna. Lu Ming memandangi iblis yang menundukkan tombak di tangannya dan berpikir dalam hati. Kekuatan ledakan dari serangan jalur Gokudo terlalu besar, dan itu merupakan beban yang sangat besar pada tombaknya. Ayo bunuh kedua penjaga mayat ini dulu. Pikiran Lu Ming berputar. Tombak panjangnya bergetar dan dia terus menyerang kedua penjaga mayat itu. Sinar tombak yang sangat besar menekan ke bawah, dan dengan kerjasama dari pria botak dan pria kurus, hanya dalam dua gerakan, kedua penjaga mayat itu mengeluarkan banyak darah dan terluka parah. Selamatkan aku, Tuan Muda Kui. Selamatkan aku. Kedua penjaga mayat itu berteriak dengan gila dan berlari menuju lubang yang dalam dengan sekuat tenaga. Masih ada orang di sana.
Bunuh keduanya secepat mungkin. Lu Ming berteriak. Dari arti kedua penjaga mayat itu, masih ada seseorang di dalam lubang yang dalam itu, dan sepertinya lebih kuat lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih belum muncul, tapi bagaimanapun juga, dia telah membunuh dua penjaga mayat terlebih dahulu. Kamu ingin pergi, mati. Pria botak itu meraung ketika dia menyerang dua penjaga mayat. Selain Lu Ming dan si pria kurus, kedua penjaga mayat itu tidak bisa melawan sama sekali. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming sebesar gunung. Ini menggabungkan tiga konsep dan menekannya. Penjaga mayat tua itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan suara retak saat dia diledakkan ke tanah oleh Lu Ming. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Ah! Di sisi lain, pria berotot botak itu menebas dengan pedangnya, membelah penjaga mayat itu menjadi dua. Pada titik ini, keempat penjaga mayat semuanya telah terbunuh. Setelah keempat penjaga mayat itu mati, semua mayat halus itu berdiri di sana seperti kayu. Hahaha, murid sekte mayat surgawi akhirnya mati. Pria botak itu tertawa. Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya juga menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Su Zong, Huang Jing dan tetua berambut putih berjalan menuju Lu Ming. Namun, ekspresi wajah mereka sangat rumit. Lu Ming, aku benar-benar gagal mengenalimu sebelumnya. Aku sangat malu. Su Zong menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming, wajahnya dipenuhi rasa malu. Terima kasih kembali, Lu Ming berkata dengan santai. Huang Jing menggigit bibirnya erat-erat. Wajahnya merah karena malu. Dia memandang Lu Ming dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia ingin meminta maaf kepada Lu Ming. Namun, memikirkan sikapnya sebelumnya, dia tidak sanggup melakukan hal itu. Dia telah mengejek Lu Ming karena menjadi beban mereka sebelumnya. Tapi apa kebenarannya? Lu Minglah yang menyelamatkan mereka. Jika bukan karena Lu Ming, mereka akan berada dalam bahaya. Adik kecil Lu, kamu jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Pria botak itu juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum terus terang. Sebelumnya, dia juga meremehkan Lu Ming dan berpikir bahwa dia akan menjadi beban bagi mereka. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dari yang dikabarkan. Bab 471 Perubahan yang mengejutkan. Semuanya, menurut apa yang baru saja dikatakan oleh penjaga mayat itu, pasti masih ada orang-orang dari sekte mayat surgawi di lubang yang dalam itu. Apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming mengubah topik pembicaraan. Saya pikir kita harus segera meninggalkan tempat ini dan melaporkan situasinya kepada atasan, sehingga mereka dapat mengirimkan ahli yang lebih kuat. Ekspresi Su Zong agak suram saat dia berbicara. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tinggi, dia masih menjadi raja setengah langkah. Jika pihak lain mengirimkan Raja Bela Diri tingkat kedua, mereka semua akan berada dalam bahaya. Kesenjangan antara setiap tingkat kerajaan bela diri sangat besar. Seorang ahli alam bela diri Raja LV2 dapat dengan mudah membunuh ahli alam Raja Bela Diri LV1. Menurutku kita juga harus meninggalkan tempat ini. Kata Huang Jing. Saya kira tidak demikian. Pria botak itu melihat ke lubang yang dalam dan berkata sambil menjilat bibirnya. Oh! Su Zong dan yang lainnya memandang pria botak itu dengan heran. Semuanya, pembangkit tenaga listrik Sekte Awan Langit, Sekte Pedang Ilusi, dan Aula Singa Hitam yang merupakan Grandmaster bela diri ke atas semuanya telah menghilang. Mereka pasti dibunuh oleh Sekte Mayat Langit dan membawa mayat mereka ke sini. Mereka pasti menggunakan mayat tersebut untuk mengolah suatu jenis teknik atau untuk memurnikan semacam mayat halus yang kuat. Dan sekarang, kami telah membunuh keempat penjaga mayat. Pihak lain pasti mendengar keributan itu tetapi masih belum muncul. Saya berspekulasi bahwa pihak lain pasti berada pada saat kritis dalam berkultivasi. Jika kita masuk sekarang, kita mungkin bisa membunuh pihak lain dalam satu gerakan, yang akan menjadi kontribusi yang besar. Mata pria botak itu bersinar dan penuh api. Istana Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan. Sekarang, Sekte Mayat Surgawi telah menyusup ke bagian timur wilayah Tianshuan. Jika mereka bisa membunuh beberapa penjaga mayat dengan basis budidaya tinggi, Istana Surgawi Empyrean pasti akan memberi mereka hadiah yang mahal. Seketika, Su Zong dan yang lainnya tergoda.
Tapi menurutku itu masih terlalu berisiko. Su Zong mengerutkan kening dan bergumam. Saudara Lu, bagaimana menurutmu? Tatapan pria kekar botak itu beralih ke Lu Ming. Segera setelah itu, Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya juga melihat ke arah Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming adalah yang terkuat di sini. Tanpa disadari, bobotnya di hati setiap orang juga meningkat pesat. Aku baik-baik saja dengan apapun. Lu Ming tersenyum tipis. Dia memang baik-baik saja dengan hal itu. Dia telah mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga. Jika dia benar-benar bertemu dengan ahli yang tak terkalahkan, dia yakin dia masih bisa melarikan diri. Melihat ini, mata pria botak itu berbinar dan dia berkata, bagaimana kalau ini? Mari kita pergi ke lubang yang dalam dulu dan menjelajahinya. Jika tidak ada bahaya, kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Dengan cara ini, itu mungkin. Kata Su Zong setelah merenung sejenak. Huang Jing dan lelaki tua berambut putih itu juga mengangguk. Ini adalah cara teraman. Karena mereka sudah mengambil keputusan, semua orang segera menahan aura mereka dan menuju ke lubang yang dalam. Dia perlahan-lahan mendekati lubang yang dalam. Lubang itu sangat besar dan melingkar, dengan diameter lebih dari 1000 meter. Di bawah gelap gulita, dan ada mayat Qi yang kuat menyebar. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang pertama berbicara adalah Huang Jing. Saya pikir lebih baik mundur dulu. Su Zong berbicara. Dentang. Saat ini, suara dentingan rantai besi terdengar dari lubang yang dalam. Tidak bagus, pihak lain sepertinya bisa mengambil tindakan. Ekspresi Su Zong berubah. Dentang, dentang. Pada saat ini, suara rantai yang bertabrakan di lubang yang dalam menjadi lebih keras. Seolah-olah ada rantai besi yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan liar. Mundur, kita mundur dulu. Su Zong berteriak kaget. Mata Lu Ming menyipit dan dia berencana mundur. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin datang dari kirinya. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang sangat tajam menusuk ke arah Lu Ming. Itu sangat cepat seperti percikan api, langsung mendekati Lu Ming. Ini tidak datang dari lubang yang dalam, tapi dari sisinya. Itu adalah miliknya sendiri. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming berteriak dingin seolah dia punya mata. Dia menyapukan tombak penakluk iblis di tangannya. Ledakan. Pedang Qi runtuh dan sesosok tubuh menjerit kesakitan. Dia terkena cahaya tombak Lu Ming dan terbang jauh, meluncur di tanah sejauh lebih dari 1000 meter. Pada saat ini, Lu Ming menoleh, matanya dingin dan tanpa emosi. Itu adalah pria kurus berusia 50-an, Song Ke. Orang yang diam-diam menyerang Lu Ming sebenarnya adalah Song Ke. Pada saat ini, tubuh Song Ke hampir hancur oleh tombak Lu Ming. Itu compang camping dan dia terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Baru sekarang Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya bereaksi dan berteriak ketakutan. Mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Song Ke tiba-tiba menyerang Lu Ming. Mengapa kamu harus waspada terhadapku? Song Ke berteriak dengan enggan sambil batuk darah. Ini sangat sederhana. Sejak kamu melihatku, kamu terlalu tenang. Yang lain meremehkanku, tapi kamu terlalu tenang, seolah-olah kamu sudah tahu siapa aku. Juga, di tengah jalan, kamu menatapku sekali atau 2 kali dengan niat membunuh. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Lu Ming mencibir dan menatap Song Ke dengan dingin. Anda, jejak ketakutan melintas di mata Song Ke. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan begitu teliti di usia semuda itu. Lu Ming telah menyadari kekurangan kecil itu. Bicaralah, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Lu Ming berteriak dingin, niat membunuhnya yang dingin menyelimuti Song Ke. Haha, jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Lagu ketertawa. Sialan, Song Ke, kamu sangat hina. Biarkan aku membunuhmu. Pria botak itu sangat marah. Dia maju selangkah dan hendak memukul Song Ke dengan telapak tangannya. Namun, saat telapak tangan pria botak itu meledak, tubuhnya tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah setengah lingkaran. Kekuatan telapak tangan yang melonjak meledak dengan liar ke arah dada Lu Ming. Ini terlalu mendadak. Bahkan Lu Ming tidak punya waktu untuk bereaksi. Tanpa disadari, garis keturunan 9 naga meledak, membentuk kekuatan melahap yang kuat yang menyelimuti dirinya.
Saat berikutnya, kekuatan telapak tangan menakutkan pria kekar botak itu meledak ke arah tubuh Luming. Kekuatan melahap 9 garis keturunan naga meledak dan melahap hampir 5 lapisan kekuatan telapak tangan pria botak itu. Namun, 5 lapisan sisanya masih menghantam tubuh Luming. Ledakan, seolah-olah Luming telah dihantam oleh gunung dewa kuno. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang, dan di belakangnya ada lubang yang dalam. Kamu, apa yang sedang kalian lakukan? Suzong, Huang Jing dan tetua berambut putih benar-benar tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa pria kekar botak itu tiba-tiba menyerang Luming. Haha, Luming, pergilah ke neraka. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, pria botak itu memadatkan kinya dan mengirimkan transmisi suara ke telinga Luming. Luming, siapa yang menyuruhmu menyinggung penguasa Istana Guntur? Kamu sedang mendekati kematian. Selain itu, Qiyu Changkong dan Sue Chao sedang menuju ke Kekaisaran Matahari Terbakar di Pegunungan Yundi. Teman dan keluargamu semuanya harus mati. Ledakan. Kata-kata pria kekar botak itu seperti petir yang meledak di benak Luming. Mata Luming langsung memerah. Tuan Istana Guntur, Qiyu Changkong, Sue Chao, sialan. Membunuh. Membunuh. Luming meraung di dalam hatinya. Dentang-dentang-dentang. Pada saat ini, lusinan rantai hitam terbang keluar dari lubang yang dalam dan melilit Luming dan yang lainnya. Bab 472 10.000 susunan mayat. Lusinan rantai hitam, masing-masing setebal pergelangan tangan, menembus kehampaan seperti ular berbisa hitam dengan kekuatan yang menakutkan. Masing-masing terkena 4 atau 5 rantai. Enyah. Pria kekar botak itu meraung sambil menebas pedangnya. Sinar pancaran pedang membelah rantai besi itu. Bas. Bas. Ada juga 5 rantai yang melilit Luming. Bas. Bas. Luming melambaikan tangannya dan membentuk banyak tombak panjang. Mereka terbang ke segala arah untuk memblokir rantai. Pada saat yang sama, energi sejatinya meledak, dan tubuhnya akan melayang ke langit. Namun, saat tubuhnya bergerak, rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Serangan tiba-tiba pria botak itu membuatnya lengah. Pria kekar botak itu mencibir pada Luming saat mereka bertemu. Hal ini membuat Luming lengah. Sekarang dia memikirkannya, dia melakukannya dengan sengaja. Bangkit, Luming berteriak dengan suara rendah dan memaksakan diri untuk naik. Turun, pria kekar botak itu berteriak. Dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya dan sinar pedang yang menyala-nyala menebas kepala Luming dengan keras. Dentang, Luming memblokir serangan itu dengan tombak panjangnya, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh. Bas, bas, lebih dari 10 rantai besi menari-nari di udara dan melilit pria botak dan Luming. Pada saat yang sama, selusin rantai besi keluar dari lubang yang dalam. Luming melawan dengan sekuat tenaga tetapi pada akhirnya, dia masih terjerat oleh rantai logam. Hahaha, Luming, mati saja dengan patuh. Pria botak itu tertawa. Ayo turun bersama. Mata Luming dingin. Dengan lambaian tangannya, 7 hingga 8 lampu tombak ditembakkan ke arah pria botak itu. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan mengambil rantai besi. Dengan ayunan tiba-tiba, rantai besi itu menyatu dengan 3 wasiat dan melesat ke arah pria botak itu. Pria kekar botak itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk menahan rantai di sekelilingnya. Dia juga harus berurusan dengan lusinan tombak panjang milik Luming. Dia sedang kebingungan. Pada saat ini, rantai besi yang diayunkan Luming menerobos pertahanan pria botak itu dan menjeratnya dengan kuat. Brengsek. Pria kekar botak itu sangat terkejut dan marah ketika dia meraung berulang kali. Untuk apa kamu berteriak? Ayo turun bersama. Luming mencibir. Merusak. Pria botak itu begitu cemas hingga kepalanya yang botak dipenuhi keringat dingin. Pedang di tangannya menebas rantai besi itu dengan ganas. Namun, rantai besi itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sangat keras. Pria botak itu tidak bisa memotongnya untuk sementara waktu. Bas, bas. Pada saat ini, lebih banyak rantai besi melilit Luming dan pria kekar botak dan menyeret mereka ke dalam lubang yang dalam. Di luar lubang yang dalam, Suzong, Huang Jing dan lelaki tua berambut putih telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri dari jangkauan rantai besi. Mereka telah melarikan diri jauh. Rantai besi itu menyeret Luming dan pria kekar botak itu dan terus berjatuhan. Tidak, tidak, aku tidak bisa mati di sini.
Pria botak itu berjuang sekuat tenaga dan meraung berulang kali. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan rantai besi. Di sisi lain, Lu Ming sangat tenang saat mengamati sekelilingnya. Sepanjang jalan, Lu Ming telah menghadapi banyak situasi berbahaya. Dia tahu betul bahwa semakin berbahaya, semakin dia tidak bisa panik. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Teknik naga perang sejati di tubuhnya beredar dengan kekuatan penuh, menyembuhkan luka-lukanya. Lubang itu sangat dalam. Rantai besi itu menyeret mereka berdua ke bawah lebih dari 2000 meter sebelum akhirnya mencapai dasar. Bang! Bang! Rantai besi menarik mereka berdua dan mereka jatuh ke tanah. Kemudian, rantainya terlepas dan Lu Ming serta pria botak itu mendapatkan kembali kebebasan mereka. Begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, pria botak itu dengan cepat menyingkir dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Lu Ming meliriknya dan mulai mengukur sekelilingnya. Lubang itu sangat gelap, dan jarak pandang sangat terbatas. Samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok yang duduk bersila di tanah di sekitarnya. Pada setiap sosok terdapat beberapa rantai besi yang menari dan bergoyang seperti ular berbisa. Sekilas, setidaknya ada 100 angka. Hehe, kalian semua telah masuk ke dalam susunan 10.000 mayatku dan menjadi mayatku yang halus. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Beraninya kamu, murid Sekte Mayat Surgawi. Aku adalah penjaga Surgawi Kaisar Langit kelas 2 dari Istana Surgawi Kaisar Langit. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya sekarang. Kalau tidak, ketika ahli Istana Langit Kaisarku tiba, itu akan menjadi hari kematianmu. Pria botak itu meraung. Hehe, jadi bagaimana jika kamu berasal dari Istana Surgawi Surga Empyrean? Memang ada beberapa orang yang melarikan diri sekarang, tetapi bahkan jika mereka melapor ke Istana Surgawi Empyrean dan Istana Surgawi Empyrean mengirim ahli ke sini, itu masih akan memakan waktu setidaknya 3 hari. 3 hari sudah cukup bagiku untuk menyelesaikan tugasku dan memurnikan kalian semua menjadi mayat yang halus. Suara dingin itu terdengar lagi. Kamu ingin memurnikanku menjadi mayat yang halus. Bermimpilah. Pria kekar botak itu meraung dan tubuhnya terangkat ke langit, ingin segera keluar. Namun, rantai besi berterbangan ke segala arah dan muncul di atas kepalanya. Dentang, dentang, pria botak itu terus menyerang rantai besi itu, tapi itu sama sekali tidak berguna. Hehe, dalam susunan 10.000 mayatku, bahkan prajurit kerajaan bela diri LV3 tidak bisa keluar, apalagi Raja Bela Diri Puncak LV1 sepertimu. Jadilah saja mayatku yang halus. Suara itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin sepertinya bertiup di lubang yang dalam. Di saat yang sama, kabut abu-abu memenuhi udara. Tidak bagus, itu mayat Ki. Ekspresi pria botak itu berubah drastis. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna. Berubah menjadi mayat halus di bawah mayat Ki. Suara itu tertawa. Mayat Ki yang tebal segera menyelimuti pria botak dan Lu Ming. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia mengedarkan inti esensialnya dan menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan Ki mayat di sekitarnya. Tetapi, begitu mayat Ki bersentuhan dengan Zhen Yuan, ia mulai terkorosi dengan cepat. Di sisi lain, pria botak itu meraung. Dia menghadapi hasil yang sama. Sudah kubilang, itu tidak ada gunanya. Ini adalah Ki dari 10.000 mayat yang dipadatkan oleh susunan 10.000 mayat. Itu dapat merusak Zhen Yuan seseorang. Anda tidak bisa menolaknya sama sekali, haha. Suara itu terdengar lagi. Sial, sial, Lu Ming, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Pria botak itu meraung lagi dan lagi. Dia sangat takut sampai ingin mati. Jika Lu Ming tidak menjatuhkannya, mengapa dia berada dalam situasi putus asa? Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Dia mengedarkan inti esensialnya dengan sekuat tenaga dan mengendalikan 9 garis keturunan naga pada saat yang sama untuk meledak dengan kekuatan melahap. Dan EBSP, suara mendesing. Mayat Ki di sekitar Lu Ming memang telah dilahap oleh kekuatan melahap garis keturunan 9 naga. Itu tidak berpengaruh pada Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming menggunakannya dengan sangat rahasia dan tidak ada orang lain yang menyadarinya. Segera, Lu Ming duduk bersila dan mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, di mata orang lain, dia menyalurkan energinya untuk melawan Ki mayat. Sial, sial, pria kekar botak itu terus mengaum sambil duduk bersila,
menyalurkan energinya untuk menahan serangan itu. Kacaci, tubuh Luming mengeluarkan suara lembut dan bergerak untuk pulih. Mengingat kekuatan fisik Luming saat ini, kemampuan pemulihannya sungguh menakutkan. Selain teknik naga perang yang sebenarnya, energi pemulihan Luming telah mencapai tingkat yang tidak normal. 1 jam. Hanya dalam 1 jam, luka Luming telah pulih sepenuhnya. Bas, Luming membuka matanya, berdiri, dan berjalan menuju pria botak itu. Saat ini, dia hanya ingin menyembuhkan lukanya dan tidak pernah berpikir untuk melepaskan pria botak itu. Seolah merasakan gerakan Luming, pria botak itu membuka matanya dan segera berdiri, berteriak, "Luming, apa yang kamu lakukan?"